Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha Kuasa, yang atas izinnya pada pagi hari ini Allah kita diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga bisa eh, bertemu pada majelis yang insya Allah majelis yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, pada para sahabat, sahabat mulia, serta kepada umatnya yang selalu menanti ya syafaat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah rahimakumullah, khususnya jamaah Al-Quriyah dimanapun, eh, insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan tadabbur ayat-ayat Allah Al-Quran, karena mentadaburi Al-Quran adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada orang-orang yang berakal ya, orang-orang yang para ilmuwan khususnya para intelektual. Allah perintahkan kita untuk mentadaburi ayat Al-Quran sebagaimana di dalam surat As-Sad ya, surat Sad ya ayat 29, Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu Muhammad mubarakun, penuh dengan keberkahan. Al-Quran ini adalah sumber keberkahan. Al-Quran ini adalah sumber rahmat. Karena itu liyadabbaru, agar kalian semua mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan tidaklah ya apa namanya eh, mentadaburi ini kecuali orang-orang yang berakal. Karena itu wahai orang-orang yang berakal, hendaknya kalian mentadaburi ayat-ayat Al-Quran agar kalian mendapatkan keberkahan, rahmat, ilmu, pengetahuan, dan tentu akan menambah keimanan. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah saya akan eh, melanjutkan eh, kajian kita ya hari ini, yaitu ya insya Allah kita akan melanjutkan tadi surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah tadi dibaca dari 202, kita mulai dari ayat 201 ya. Ini kita melanjutkan kajian kemarin. Raden Muhammad sudah kelihatan ya? Alhamdulillah sudah terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat 201. Allah berfirman, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Ayat ini sangat familiar kita karena memang ayat ini ayat yang mungkin paling sering dibaca oleh kaum muslimin, karena di ayat ini mengandung doa. Wa minhum, dan sebagian, dan di antara mereka manusia ada orang-orang yang berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Jadi ayat ini masih rentetan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa ibadah haji ini adalah ibadah yang difardukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin, khususnya mereka yang memang Allah mampukan.
Dan kalimat diwajibkan berarti kemarin ya, kita harus berusaha untuk memampukan diri. Kita harus berusaha untuk berjuang, berjihad, ya, mendapatkan harta yang eh, memungkinkan kita melaksanakan kewajiban haji. Jadi haji ini adalah wajib. Namun kewajiban ini memang membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha, membutuhkan ikhtiar, karena haji memang membutuhkan apa namanya, modal. Membutuhkan modal, modalnya itu adalah kemarin disebutkan ya, modal fisik dan modal non fisik. Modal fisik tentunya adalah harta yang mencukup, tapi modal yang kedua adalah modal non fisik, modal rohani, ya, modal non fisik. Ya, itulah yang disebut dengan riba, itulah yang disebut dengan watazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekalah kalian dan bekal terbaik itu bekal takwa. Ya. Karena ini akan berimplikasi ya bahwa ternyata tidak hanya bekal fisik ya. Walaupun yang fisik ini juga sulit karena kita harus memampukan diri, membutuhkan harta yang cukup besar untuk bisa melaksanakan ibadah haji, khususnya kita yang jauh ini ya. Yang jauh ini memang butuh kebutuhan fisik. Tapi juga modal takwa, modal rohani itu sangat sangat penting. Nah, implikasi dari pelaksanaan ibadah haji ini adalah bahwa ibadah haji itu selain ibadah yang dipatukan, ternyata memang banyak sekali simbol-simbol ya. Ibadah haji itu menjadi simbol dalam uh, as dalam kehidupan. Ya. Bagaimana dalam pelaksanaan ibadah haji itu kan harus pakaian ihram, ya. Bagaimana ibadah haji itu Allah menunjukkan bahwa manusia itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Manusia itu sama di hadapan Allah. Begitu datang dengan menggunakan pakaian ihram saja sudah menjelaskan bahwa tidak ada yang membedakan antara kita dengan orang lain, ya, selain ketakwaan. Nah, kemudian dari perspektif inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah haji itu akan terlihat ya, dua golongan ya. Nah, golongan pertama kemarin di ayat 200 kan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang eh, motivasi hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya mengharapkan dunia. Makanya dia selalu doanya. Doa itu kan menunjukkan harapan. Doa itu menunjukkan motivasi utama manusia hidup. Karena doa itu sebetulnya cita-cita tertinggi, harapan tertinggi, tujuan akhir yang ingin dia dapatkan. Itu ternyata ada orang yang tujuan akhirnya itu wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Hanya mengharapkan kebaikan dunia, ya. Nah, mereka yang mengharapkan kebahagiaan dunia itu oleh Allah dikasih dunia itu. Ya. Dikasih oleh Allah dunia, tapi nanti di akhirat dia nggak mendapatkan bagian. Nah itu. Ya. Dia ada orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, dia dapat. Kita lihat di muka bumi ini kan, bagaimana mereka hidupnya hanya untuk dunia. Ingin mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Oleh Allah dikasih. Yang penting manusia itu bekerja keras, disiplin, kemudian dia mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti sebab-sebabnya. Kalau orang ingin kaya, ya mengikuti sebab-sebab menjadi kaya itu apa? Kerja keras, kemudian menabung, kemudian bekerja lebih, ya dia akan dapatkan tambahan. Oleh Allah dikasih. Ya. Itu hadirin. Jadi ayat 200 dan 201 ini memang menunjukkan tentang gambaran dua bentuk manusia dari sisi motivasi hidup atau tujuan akhir kehidupannya. Itu ada yang hanya mengharapkan dunia. Nah, tapi yang kedua ini yang lebih baik. Wa minhum may yaqulu rabbana atina. Dan sebagian mereka dan di antara mereka ada yang doa harapannya tujuan akhirnya itu tidak hanya dunia, tapi Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami berilah kami kebaikan dunia. Tapi wafil akhirati hasanah, dan berilah kami juga kebaikan di akhirat. Waqina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Jadi yang golongan kedua ini tujuannya lebih baik, ya, lebih baik. Kenapa? Karena dia tidak
ingin hanya mendapatkan dunia. Dia tidak ingin tertipu oleh dunia, tapi dia ingin mendapatkan juga akhirat yang baik. Jadi dia golongan kedua ini justru eh, apa namanya yang diharapkan adalah dua-duanya ya, yaitu kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Bahkan tidak hanya itu, waqina adzabannar, dan ingin masuk surga tapi tidak melalui neraka bahkan. Makanya waqina adzabannar. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu doa ini adalah doa yang paling sering diucapkan Rasulullah. Karena dengan doa ini orang-orang yang beriman, yang berilmu dan beramal soleh hidupnya menjadi seimbang lahir batin. Ya. Jadi ini juga apa namanya eh, apa namanya eh, penting ya. Mengapa di dalam ibadah haji itu, kalau kita lihat di manasik haji ya, itu doa yang paling sering diucapkan itu adalah doa ini. Walaupun doa ini biasanya diucapkan ketika orang itu tawaf, begitu masuk putaran rukun di apa namanya di rukun Yamani itu ya, sampai Hajar Aswad, inilah doa yang banyak dibaca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang ditambah wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin, ya itu sering doa. Sampai-sampai ada apa namanya ulama mengatakan orang ibadah haji nggak apal doa-doa yang lain, tapi apal doa ini sudah cukup ya, karena doa ini adalah doa yang meliputi semuanya. Sampai orang kita mengucapkan dengan doa sapu jagat ya. Doa ini sudah ini. Makanya doa ini juga yang paling sering dibaca oleh para ulama bahkan Nabi kita. Nah, di ayat ini hadirin, Allah ingin juga menunjukkan kepada kita bahwa hasil ibadah, hasil peribadatan kita kepada Allah, ya, termasuk hasil ibadah haji itu nanti terbagi dua. Ada yang mendapatkan dunia saja, ya, karena apa? Karena memang dia mengharapkan dunia saja. Dan ada yang mendapatkan eh, dunia dan akhirat, yang mendapatkan bahkan mendapatkan surganya. Makanya ada sebuah hadis kan, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Tapi hadirin, ada juga yang ibadah haji itu hanya mendapatkan dunia. Dan itu dikasih oleh Allah. Karena Allah sudah berjanji. Mereka yang pergi untuk melaksanakan ibadah haji dengan segala pengorbanannya, itu Allah memberikan tiga keistimewaan. Ini, tiga keistimewaan yang diberikan oleh Allah bagi para duyufullah, atau apa namanya, tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji maupun umrah itu. Allah memberikan tiga kan kemarin. Yang pertama adalah Allah akan mengabulkan doa-doa mereka. Jadi doa-doa yang dipanjatkan oleh para jamaah haji dengan ikhlas di Mekah itu oleh Allah kabulkan. Ya, apalagi kalau sempat doa di makom, di tempat-tempat yang mustajab seperti Multazam, Hijr Ismail, makom Ibrahim. Kalau di Madinah itu di Raudhah ya. Kalau saat ibadah haji itu adalah yaitu di Arafah, di padang Arafah. Itu pertama Allah mengabulkan doa mereka. Kalau doanya hanya ingin mendapatkan dunia, oleh Allah dikabulkan. Insya Allah pulang dari haji akan dimudahkan urusan dunianya. Ya. Tapi kalau yang baik ya doanya ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah yang selalu diucapkan doa oleh orang-orang yang ibadah haji ya. Insya Allah. Yang kedua kan, dispensasi yang kedua adalah atau keistimewaan yang Allah berikan pada orang-orang yang telah berkorban untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah itu adalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Makanya orang-orang yang ibadah haji, insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga nih yang penting, yang tidak kalah pentingnya maksudnya adalah bahwa Allah akan mengganti, Allah akan mengganti semua yang dikeluarkan untuk berjihad fisabilillah, khususnya untuk pelaksanaan ibadah haji. Cepat atau lambat Allah akan. Jadi hadirin, inilah apa namanya esensi ya mengapa doa ini begitu luar biasa. Walaupun doa ini adalah doa yang harus banyak diucapkan oleh mereka yang melaksanakan ibadah haji, tapi doa ini menjadi doa umum yang harus dibaca oleh kaum muslimin. Kemudian doa ini juga
ada sebagian juga ulama yang mengatakan bahwa doa ini juga penting untuk difahami bahwa ternyata nanti Allah itu akan memasukkan surga ke dalam surga. Orang-orang yang beriman insya Allah akan merasakan surga. Tapi ada yang masuk surga itu ada tiga macam di sini berarti. Ada yang masuk surga itu langsung. Itu yang kita ingin. Tidak mampir di neraka dan tidak mampir tempat yang lain. Kita ingin yaitu wagina azaban. Ya Allah jauhkan dari azab neraka. Jadi ingin masuk surganya itu langsung ya. Ya. Ya, tapi yang kedua ada orang yang masuk surga itu tapi harus melalui neraka dulu karena ada dosa-dosa yang harus dia tebus. Harus ada dosa dan yang harus sehingga sampai-sampai Allah harus masukkan dulu ke neraka. Tapi mereka yang beriman pasti akan merasakan surga, tapi ada yang melalui neraka dulu, masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, moga-moga kita tidak termasuk. Nah, yang ketiga, ada yang masuk neraka, masuk surga itu tidak bisa langsung ke surga, tapi tidak juga masuk ke dalam neraka, tapi oleh Allah dimasukkan dulu di suatu tempat yang namanya Ashabul A'raf. Ashabul A'raf ini adalah tempat antara surga dan neraka. Jadi nunggu di sini ini berapa lama nunggu wallahu alam. Siapa golongan mereka itu ada dijelaskan di beberapa hadis, yaitu mereka yang dari sopan, dari sopan. Iya apa sih? Ini ada apa? Yaitu mereka yang masuk ke dalam uh, Ashabul A'raf itu di dalam hadis dikatakan mereka yang kebaikan dan keburukannya sama. Ada beberapa ya di hadis. Siapa penghuni Ashabul A'raf yaitu tempat antara surga dan neraka. Tapi di tempat ini juga nggak enak banget ya melihat surga pengen, tapi melihat neraka takut. Ya. Melihat neraka sama neraka itu takut, melihat surga pengen tapi belum bisa, harus nunggu. Begitu hadirin, ada mufasir yang menafsirkan ayat ini seperti itu. Bahwa ternyata masuk ke dalam surga itu ada tiga macam bagi orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu ini menandaskan bahwa saya ingin mengutuk sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah di dalam sebuah pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada hasil selesai haji wada itu beliau juga pernah menyampaikan ini ucapan yang beliau sampaikan supaya kita memahami bahwa ibadah haji itu ibadah yang menyatukan umat. Rasulullah pernah bersabda begini, wahai manusia ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah satu. Nenek moyangmu, nenek moyangmu adalah satu, yaitu Adam. Ketahuilah bahwa tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab. Begitu juga tidak ada kelebihan bagi orang yang bukan Arab atas orang Arab. Allah menegaskan. Ya. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit merah atas mereka yang berkulit hitam. Dan orang yang berkulit hitam atas yang berkulit merah. Kelebihan mereka di sisi Allah hanyalah diukur dengan takwanya kepada Allah. Kemudian selesai Rasulullah menyampaikan hadis ini, lalu Rasulullah menanyakan kepada mereka, para sahabat yang hadir, sudahkah aku sampaikan peringatan ini? Lalu hadirin menjawab, benar, Rasulullah sudah menyampaikan. Benar, engkau sudah menyampaikan. Hadis ini begitu berbekasnya, inilah Islam hadirin. Dan ini tercermin dalam pelaksanaan ibadah haji. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji ini sebagai kewajiban yang sangat-sangat penting. Ibadah yang benar-benar telah dirubah yang tadi kebiasaan-kebiasaan yang tercampur dengan jahiliyah menjadi ibadah yang murni atas perintah Allah. Ibadah yang benar-benar sesuai dengan cara-cara Islam. Itu dari esensi ini ada. Berkumpulnya manusia dari berbagai penjuru. Maka disitulah jelas bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. Ya. Kita lihat berbagai macam bentuk orang, warna kulit, ya. Tapi di hadapan Allah itu sama. Tidak ada kelebihan. Sampai Allah menggunakan kalimat tidak ada kelebihan yang Arab dengan bukan Arab. Tidak boleh mengatakan bahwa yang Arab itu lebih tinggi kedudukannya karena kearaban. Demikian juga orang yang berkulit putih menganggap tingginya lebih tinggi daripada yang kulit hitam karena kulitnya. Tidak, ya. Karena Allah menjadikan kulit hitam, kulit putih, berbagai bangsa-bangsa itu adalah sebetulnya
untuk menguji siapa yang paling bertakwa, untuk menunjukkan bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa dan semua itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara ini. Inilah tercermin dalam ibadah haji. Karena itu hadirin di dalam ayat berikutnya tadi yang disampaikan, ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu syari'ul hisab. Ini penting sekali. Mereka itulah orang yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Semua orang mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungannya. Hadirin, kalimat ini sangat penting. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka orang akan memperoleh apa bagian dari apa yang mereka kerjakan. Islam itu agama yang berorientasi pada amal, pada kerja. Nggak boleh. Islam itu tidak agama yang hanya menyuruh orang untuk berleha-leha. Justru Islam itu agama yang aktif. Orientasi agama ini pada kerja. Makanya ini jelas. Orang mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Ya. Kalau yang dikerjakan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Kalau yang dikerjakan keburukan, ya keburukan itu akan kembali kepada dirinya. Dan dia mendapatkan akibat dari keburukan yang dikerjakan. Dan Allah Maha cepat perhitungan. Nah ini, ayat ini menandaskan agar setiap manusia tidak ragu-ragu dalam berusaha dan beramal. Sebab seluruhnya, seluruh amal, seluruh usaha akan diperhitungkan Allah. Tidak akan dirugikan sedikit pun seorang itu. Jadi hadirin, betapa indahnya ayat ini. Kita jangan lagi ragu bekerja. Kita jangan ragu melakukan kebaikan. Kebaikan itu lakukan. Karena Allah mempunyai perhitungan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah alamat. Allah tidak pernah salah dalam menilai orang. Allah tidak pernah salah dalam memberikan reward kepada orang. Allah harus menggunakan kalimat wallahu sari'ul hisab. Allah itu cepat. Jadi maha cepat itu maha cepat, maha tepat, ya. Tidak salah. Allah menggunakan kalimat perhitungan lagi, ya kan? Allah juga punya hitungan-hitungan, ya kan? Misalnya, kenapa sih kalau kita itu sholat berjamaah pahalanya 27 kali? Karena memang Allah sendiri yang membuat perhitungan itu, ya kan? Jadi Allah memang membuat perhitungan dan hitungan itu kan disukai oleh manusia. Manusia itu senang dengan lipatan-lipatan gitu ya. Kalau kita melakukan sesuatu pahalanya sekian, kita itu bersemangat. Sama ya. Kita akan senang dengan eh, apa ya, hitungan-hitungan kuantitatif seperti itu. Bahwa mereka yang akan mendapatkan eh, apa ya, yang mereka dapatkan itu sesuai dengan yang dikerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Karena itu tadi jelas. Orang yang melaksanakan ibadah haji itu Allah akan berikan, ya kan? Orang yang melakukan kebaikan Allah berikan. Ya. Jadi ini penting komit ini bahwa Islam itu agama yang berorientasi pada kerja, pada amal, pada aktivitas, ya kan? Jadi kalau kita tahu bahwa ini perintah Allah, kerjakan, ya kan? Karena kalian yang kalian kerjakan dari kebaikan itu tidak pernah sia-sia. Seluruhnya diperhitungkan oleh Allah dan Allah menggunakan kalimat dengan kalimat maha cepat. Bahwa perhitungan Allah itu sangat cepat. Tidak hanya cepat tapi tepat. Sehingga dalam waktu sekejap saja setiap manusia sudah dapat melihat hasil usaha dan amalnya. Sesungguhnya begitu. Ya kan? Jadi Allah itu tidak pakai utang gitu ya. Semua dicatat dengan rapi oleh malaikat. Sekaligus akan dapat menerima balasan dari usaha dan amalnya itu dari Allah SWT. Masya Allah. Ya kan? Betapa banyak ya kita ini punya dalam hidup ini kita juga merasakan. Merasakan tangan-tangan Allah itu ada di hadapan kita. Merasakan tangan Allah, pertolongan Allah itu ada di atas kita. Betapa maha kasih sayangnya Allah itu. Betapa maha rahman dan rahimnya Allah itu. Dan betapa benarnya memang firman Allah. Bahwa Allah itu eh, tidak pernah lalai. Allah itu berkuasa penuh terhadap semua urusan
yang berlaku pada makhluknya. Belum lama ini saya membahas juga tafsir surat Yusuf ya. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu menunjukkan betapa luar biasanya ketika Nabi Yusuf dimasukkan di dalam sumur. Allah langsung membuat perhitungan, tiba-tiba ada saudagar yang lewat. Padahal sumur itu sumur tua yang tidak pernah dikunjungi manusia. Jarang orang ini, tapi Allah menggerakkan manusia, saudagar itu untuk mampir di sumur yang tua itu. Lalu kemudian ada yang mengambil air otomatis. Kemudian Nabi Yusuf menggelantung di atas apa namanya tali untuk mengambil air itu. Kemudian Yusuf terangkat. Semuanya tepat waktu. Ya. Semua tepat waktu. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya hadirin jamaah rahimakumullah terhadap ayat ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha cepat perhitungannya. Karena semua yang kita kerjakan itu uh, tidak ada yang sia-sia, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di bagian akhir yang membicarakan tentang haji itu ditutup dengan kalimat wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaihi. Faman ta'akhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullah wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Wadkurullah, berpikirlah kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan fi ayyamin ma'dudat. Kemudian faman ta'ajjala fi yaumaini. Ya, barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, fala isma alaih, tidak ada dosa baginya. Ya. Tapi waman ta'akhara fala isma alaih. Barang siapa yang mengakhirkannya hingga 3 hari, ya. Kan di Mina itu kan antara 1, 2 sampai 3 hari, ya. Minimalnya, ya, sampai 3 hari. Itu yang disebut dengan yaumit tasyrik itu ya. Fala isma alaih wa man ta'akhara fala isma alaih. Barang siapa yang mengakhirkan sampai 3 hari di Mina tidak juga dosa. Bagi orang-orang yang bertawal limanit taqwa. Kalimatnya limanit taqwa. Wattaqullah. Ya, karena itu bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa hanya kepada hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah lah kamu semua akan dikumpulkan. Hadirin, bagian akhir dari ibadah haji itu memang di Mina. Tapi ayat ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan untuk banyak berzikir, khususnya selama ibadah haji. Nah, hari-hari berzikir itu memang ada 3 hari-hari penting, yaitu pertama hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian hari Nahar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, itulah hari Idul Adha ya kalau kita. Kemudian hari-hari berzikir yang ketiga itu hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13. Makanya sampai tanggal 11, 12, 13 itu kita diharamkan kan ya untuk melakukan puasa mulai tanggal 10, 11, 12, 13. Tapi tidak berpuasa itu kita diperintahkan oleh Allah, khususnya yang ibadah haji, jangan lupa untuk banyak berzikir. Jadi hadirin, intinya ini berzikir ini. Jadi hari-hari berzikir ini harus diperbanyak di sini. Kenapa? Karena inilah hari-hari yang sangat penting, mustajab. Ya. Jadi hari Arafah, hari Nahar, dan hari Tasyrik. Itu hanya satu yang diperintahkan oleh Allah untuk berzikir. Ya, cuman kadang-kadang di sinilah kita ini tergoda ya, ngobrol kemana ke sana kemari. Padahal harusnya berzikir, saling mengingatkan. Ya kan? Berzikir paling tidak yang mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar. Walillahil hamd. Atau kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Harus terperbanyak, ya kan? Kenapa? Supaya kita apa ya? Melaksanakan ibadah haji sesuai dengan manasik ibadah haji. Sesuai dengan hadis Rasulullah, khudu anni manasikakum. Ambillah dari itu manasik haji ini. Kenapa? Karena memang perjalanan ibadah haji ini
itu kemudian diluruskan oleh Allah dengan perintah yang jelas ini, terutama untuk berbanyak zikir, karena haji itu pada awal-awalnya banyak sekali disisipi dengan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, ya. Sehingga dengan haji dan manasik yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad dan awalnya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, inilah haji yang sudah tidak tercampur dengan kebiasaan jahiliyah. Apa itu yang membedakan? Yaitu berzikir kepada Allah, ya. Terutama di hari-hari berzikir, hari Arafah hari ini. Jadi berzikir ini esensinya. Kemudian sebetulnya ini adalah simbol, makanya Allah memerintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah pada hari-hari tersebut maupun pada hari-hari lainnya. Zikir itu dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih pada akhirnya adalah mengingatkan kita kepada kebesaran Allah. Memperbanyak sholat, ya, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak tadabbur Al-Quran. Ya. Ini adalah hari-hari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari 10 Dzulhijjah kalau di Indonesia yang tidak melaksanakan ibadah haji, itu biasanya di hari 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik, itu kalau kita sholat berjamaah di masjid, biasanya imam akan akan memimpin untuk memperbanyak takbir ini setelah sholat fardu pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu. Ya ini untuk mengingatkan ya, ini hari-hari zikir, perbanyak berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jadi itu membanyakin. Nah kemudian di sini ada kalimat, Faman ta'ajala fi yaumaini. Ya. Barang siapa yang mempercepat meninggalkan Mina setelah 2 hari, tidak ada dosa. Jadi di Mina itu memang minimal kalau bisa 2 hari. Ya. Dan di Mina ini kalau bisa memang menginap ya. Ada yang pulang balik, seharusnya menginap. Ya. Makanya tinggal di Mina 2 hari. Kemudian ada yang sampai melengkapi sampai 3 hari. Apa yang dikerjakan di Mina ini? Ya tadi berzikir. Ya, memperbanyak tilawah Al-Quran. Ya. Kemudian banyak sekali merenung, ya, apa namanya, eh, mengingat dosa-dosa yang telah dilakukannya, mengenang perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam, mengenang perjalanan keluarga Nabi Allah Ibrahim, Ibunda Hajar, kemudian Nabi Allah Ismail alaihi salam. Hadirin, merenungi semua ini adalah bagian dari berzikir. Ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa ibadah haji adalah kewajiban Islam dan ibadah yang dilaksanakan sesuai dengan cara Islam. Ini untuk melepaskan dari semua kebiasaan kejahilian yang awalnya tercampur dalam ibadah haji. Karena itu penting memahami manasik haji ini agar haji kita tidak tercampur dengan ini. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Banyak sekali ya kebiasaan-kebiasaan orang yang tidak paham. Itu lalu memasukkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam dalam ibadah haji. Contoh, ya, saya masih sering melihat ya, ada orang yang mengambil air zam-zam, kemudian membeli kain kafan, kain putih. Kain putih itu dicuci dengan air zam-zam, dijemur, lalu jadi oleh-oleh. Dan banyak sekali. Kemudian kain itu nanti untuk neneknya, untuk kakeknya, untuk saudaranya. Karena barang siapa yang mayatnya dibungkus dengan kain yang sudah dicuci dengan air zam-zam, maka dia tidak akan diazab oleh Allah. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan yang ini ya. Kemudian bagaimana mereka melakukan hal-hal yang saya pernah melihat juga orang yang dibentur-benturkan kepalanya di dinding Ka'bah sampai pingsan. Ada itu. Karena apa? Karena seakan-akan itu adalah satu bagian dari ibadah haji. Ini juga hal-hal yang harus kita posisikan yang benar. Makanya Allah mengatakan di akhir ayat ini, limanit taqwa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada, tetaplah jaga ketakwaan kamu. Ketakwaan ketika selesai ibadah haji. Bagi orang-orang yang bertakwa dan bertakwa, jangan pernah berhenti untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, hadirin. Ya, jangan pernah berubah. Jadi ini
bagian akhir ketika membicarakan tentang eh, apa namanya masalah haji ini adalah wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Tentu saja bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ayat ini berlaku umum ya. Jadi perbanyak berzikir. Sebagaimana di dalam surat Ali Imran ya, nanti ayat 190 191 itu. Orang-orang yang berakal itu adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang dikatakan orang yang berakal itu adalah mereka yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Dari berzikir kepada Allah itu setiap saat sebetulnya, karena itu hanya simbol. Karena manusia itu kan gerakannya kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Nah, Allah memerintahkan kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Inilah berzikir. Ya, ayat yang lain juga ada yang merintahkan zikron kasiro. Hendaknya hai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ya. Dengan sebanyak-banyaknya berzikir. Itu menunjukkan nggak ada batas. Ya, jadi walaupun ayat ini adalah berbicara tentang ibadah haji dan proses pelaksanaan ibadah haji, manasik haji, tapi karena haji itu simbol kehidupan, maka oleh-oleh dari ibadah haji ini harusnya adalah yaitu kita semakin bertakwa, kita semakin banyak mengingat Allah. Nah, mereka yang tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau belum bisa melaksanakan ibadah haji, jangan lupa, ya kan? Yaitu dengan mengamalkan perintah untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ayat berikutnya ini Allah membicarakan tentang tipologi manusia sama. Allah berfirman di dalam ayat ini, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yuhidullah ala ma fi qalbi wa huwa ala kulli khisam." Jadi pembicaraan tentang haji sudah selesai ya. Di bab ini setidaknya. Allah ini menceritakan tentang karakter manusia, ya, sifat-sifat manusia. Allah mengatakan berfirman di ayat ini, wa minan nas. Kalimatnya juga menarik. Dan di antara manusia. Jadi umum nih kan, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya mayyu'jibuka qauluhu, yang pembicaraannya itu tentang kehidupan dunia itu mengagumkan kamu. Dan dia menjadikan Allah sebagai saksi atas kebenaran isi hatinya. Padahal dia adalah penentang-penentang yang paling keras ya, di sisi Allah. Jadi Allah menggunakan kalimat umum ini. Allah menjelaskan tentang sifat-sifat manusia. Ya, sifat manusia. Pertama adalah tentang manusia. Ini menceritakan golongan manusia pertama adalah yaitu manusia yang jahat. Ya. Tapi dia pandai berbicara. Sehingga pembicaraan tentang dunia itu banyak yang, maaf ini salah nih, banyak yang kagum, mengagumkan ya. Mohon maaf ini. Jadi dia itu manusia yang jahat, hatinya buruk sebetulnya. Tapi dia pandai sekali bersilat lidah. Dia pandai sekali berbicara sehingga isi pembicaraannya itu mengagumkan banyak orang. Tapi ketika diajak kepada ketakwaan ya, kebaikan, bangkitlah kesombongannya. Mereka itulah penentang-penentang yang paling keras, yaitu mereka itulah orang-orang munafik. Ya. Jadi ini menceritakan bahwa sebagian manusia itu ada yang begitu. Jadi kalau berbicara tentang dunia itu pokoknya membuat orang sangat terkagum-kagum, ya, terpukau dia dengan isi pembicaraan. Padahal sebetulnya eh, dia itu tidak lain adalah penentang-penentang yang paling keras terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ini golongan pertama yaitu mereka orang-orang munafik. Allah melanjutkan ayat ini, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hars wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Mereka ini apabila berpaling dari engkau ya, atau berkuasa, ketika dia itu berkuasa, dia berusaha untuk membuat kerusakan di bumi, merusak tanaman-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Allah tidak menyukai kerusakan.
karena Allah telah. Jadi di antara perbuatan orang-orang munafik ini adalah apabila dia berpaling dari engkau, ya, berpaling dari engkau Muhammad maksudnya, tidak lagi bersama engkau Muhammad. Jadi ketika bersama Nabi, orang-orang munafik itu paling taat, kemudian sholatnya mungkin paling ini. Tapi ketika dia berpaling dari engkau, berpaling dari Nabi Muhammad, orang-orang munafik ini, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di muka bumi, menciptakan fitnah, ya, menciptakan kerusakan, ya, menciptakan adu domba, kemudian bahkan dia membuat kerusakan. Allah menggunakan kalimat merusak tanaman-tanaman dan ternak. Serakah dia. Dia membuat kerusakan dengan sifat tamaknya itu. Dia membuat kerusakan dengan memang sifat-sifat jahat dalam dirinya. Ya. Dia membuat kerusakan. Jadi kalau di dalam surat Al-Baqarah di awal, Allah membagi manusia itu kan tiga ya. Orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Jadi pembagian manusia menurut Allah itu cuma tiga itu. Beriman itulah orang yang menyambut seruan Allah, beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, beriman kepada kitab-kitabnya, membenarkan kitab dari Allah yang dibawa Rasulnya, membenarkan Rasulnya. Itu orang yang beriman. Yang kedua orang yang kafir, orang yang jelas-jelas menentang, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang yang menolak ayat-ayat Allah, orang yang tidak percaya pada ayat-ayat Allah. Itu orang kafir. Nah, yang ketiga ini golongan munafik. Golongan munafik ini sulitnya susah, sulitnya apa? Jadi mereka ini ketika ketika bersama Nabi dulu atau bersama orang yang beriman, dia menampakkan keimanannya atau menampakkan kebaikannya. Tadi ucapannya bagus, ya kan? Pintar bersilat lidah, ya, kemampuan narasinya bagus, ya. Tapi sebetulnya hatinya itu adalah rusak, hatinya itu jahat, dan hati itu yang tahu hanya Allah. Makanya Allah mengatakan wa yushhidullahu ala ma qalbi. Ya, Allah menjadi saksi terhadap hati-hati mereka, isi hati mereka. Ya kan? Nah, golongan orang munafik ini, itu golongan yang membuat kerusakan. Tapi dia nggak menganggap kerusakan gitu loh. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu buat kerusakan. Enggak, aku nggak membuat kerusakan. Aku sedang melakukan pembangunan. Nah, kira-kira gitu ya. Aku sedang membangun ini. Sedang membuat kerusakan, nggak membuat kerusakan, membangun. Tapi sebetulnya dia telah membuat kerusakan, tapi dia nggak menyadarinya. Atau dia memang ingin menipu manusia. Dia ingin menipu manusia. Wah, saya ini sedang melakukan pembangunan ini. Sedang membuat perbaikan. Padahal dia tidak membuat perbaikan, melainkan dia membuat kerusakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kan gitu di ayat surat Al-Baqarah. Apabila dikatakan pada mereka, jangan kamu buat kerusakan di muka bumi. Enggak, saya enggak membuat kerusakan. Kami membuat perbaikan. Muslihun katanya. Padahal mereka sebetulnya tidak membuat kebaikan, padahal mereka sesungguhnya membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Ya, atau mereka sengaja gitu karena ingin menipu manusia dengan kemampuan berbicaranya. Ini golongan munafik. Nah, Allah menegaskan di ayat ini, Allah tidak menyukai kerusakan. Karena Allah sedang membuatkan kebaikan. Memang manusia lah yang buat kerusakan di muka bumi ini. Semua ciptaan Allah itu indah. Manusia lah yang buat rusak. Makanya ada sebuah ayat kan, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak kerusakan di atas bumi ini, di lautan dan di daratan. Bima kasabat aidinas, dengan sebab tangan-tangan manusia. Jadi yang membuat rusak ini manusia, hadirin. Allah itu yang semua yang Allah ciptakan itu bagus, tapi begitu manusia datang, terutama manusia-manusia yang mempunyai karakter munafik ini, itulah yang membuat kerusakan. Tapi mereka tidak juga ini. Nah, ini ayat yang berikutnya. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya, pada mereka orang-orang munafik itu, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah. Apa yang terjadi? Bangkitlah kesombongan. Ya, mereka makin sombong, bukan makin takut. Mereka makin sombong, dan kesombongannya itu yang menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Masya Allah. Jadi kalau diingatkan itu,
Kalau diingatkan itu nggak mau. Ini ciri orang munafik itu. Takutlah kamu kepada Allah, bertawalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya, dan kesombongan itu malah menyebabkan dia berbuat dosa lebih banyak lagi. Nah, kepada orang yang seperti ini, maka kalimat yang pantas diucapkan atau yang pantas dia dia terima, ini ucapan dari Allah, maka cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Sungguh neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Hadirin, ciri orang munafik itu mengabaikan seruan. Mengabaikan seruan untuk takut kepada Allah. Mengabaikan seruan untuk bertakwa. Mengabaikan seruan untuk beriman. Mengabaikan seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengabaikan. Bahkan mereka seruan-seruan bertakwa itu bukan membuat mereka takut, kemudian malu kepada Allah, tapi malah semakin sombong. Bahkan berbuat dosanya lebih banyak lagi, membuat kerusakan di muka bumi. Dia tidak pernah takut pada ancaman Allah. Karena itu, ini kalimat yang penting. Kepada mereka yang sudah berbuat zalim seperti itu, dalam menghadapi kesombongan, kerusakan, kekerasan, dan kedurhakaan yang mereka lakukan, maka kalimat yang pantas untuk mereka yang berbuat sombong, yang berbuat kerusakan, yang berbuat kekerasan, yang berbuat kedurhakaan itu cukup ini balasan, cukuplah balasan untuk orang-orang seperti itu neraka jahanam. Itulah 10 tempat kembali. Jadi kalau diingatkan nggak mau, ya kita ikuti saja perintah Allah ini. Oke, silahkan kalian berbuat zalim, berbuat kerusakan. Silahkan teruskan kesombonganmu, dan bagimu hanya satu, yaitu neraka jahanam. Sudah selesai hadirin. Supaya kita tidak pusing gitu ya. Kita sudah mengingatkan, tapi ternyata tidak juga ini. Adakah tipe seperti itu? Banyak sekarang. Banyak. Dan inilah yang mayoritas di muka bumi ini, banyak yang seperti ini hadirin. Semakin diingatkan ini. Ya, banyak yang seperti ini. Jadi berarti memang banyak sekali. 3 golongan tadi yaitu kafir, mukmin, dan munafik ini akan selalu ada sampai hari kiamat. Allah hanya menjelaskan ciri-cirinya, tidak menyebutkan orang siapa, golongan mana. Karena ini berlaku umum. Kalau karakter itu kan berlaku umum ya. Karakter itu ada di siapa saja. Sekarang orang-orang Yahudi, laknatullah, yang luar biasa mereka. Ya, mereka apa namanya, membuat kerusakan. Padahal yang diomong damai, 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 tapi faktanya dia membunuh, menghancurkan, menghancurkan bumi. Ya. Bangunan yang dibangun dengan susah payah dia hancurkan. Manusia dia bunuh dengan seenaknya. Tapi manusia yang seperti itu banyak, terutama yang mendukung mereka. Ya, itu sama. Itulah mereka. Terhadap mereka ini Allah, kita menggunakan kalimatnya Allah ini, cukuplah balasan baginya neraka jahanam. Kalau kamu tidak berhenti, ya neraka jahanam tempat. Hadirin, nah ini golongan kedua. Tadi golongan pertama golongan munafik, ini golongan kedua. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Nah, ini golongan kedua yaitu sifat manusia mukmin. Golongan kedua ini berlawanan dengan golongan yang pertama. Kalau golongan pertama itu orang yang apa ya, hatinya hati atau apa ya, jasmani dan rohaninya berlawanan, ya kan. Mulut dan tindakannya berbeda. Kalau orang yang mukmin itu orang yang golongan kedua nih. Sifat orang mukmin itu apa? Yaitu mereka yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengharapkan ridha Allah. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya ini, ya kan. Inilah orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang siap mengorbankan jiwa dan raganya, tapi untuk mengharapkan ridha Allah. Ya. Dia ikhlas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tulus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan. Dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan dia siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk mengharapkan ridha Allah. Itulah manusia yang tertinggi. Itulah orang yang beriman. Nah, ada yang mengatakan ayat ini berkaitan dengan apa ya? Ada berkaitan dengan kisah seorang sahabat, yaitu Suwaib bin Sinan Ar-Raimi.
ini dia terlambat untuk ikut hijrah bersama Nabi, tapi dia ingin nyusul Nabi, tapi oleh orang-orang Mekah dihalangi. Kamu nggak boleh, wahai Suhaib, pergi ke Madinah. Kecuali kalau kamu pergi ke Madinah dengan tidak membawa harta. Karena Suhaib ini kaya. Akhirnya Suhaib ini mengatakan, oke, kalau aku tinggalkan harta-harta untuk kamu, apakah aku boleh pergi? Oh, silahkan. Itu kisahnya. Jadi Suhaib ini bin Sinan ini sahabat Nabi yang terlambat ke apa namanya ikut hijrah, tapi dia tetap hijrah walaupun dihalang oleh orang eh, kafir Quraisy. Dan dia baru diizinkan untuk hijrah ke Madinah kalau dia tidak membawa apa-apa, ya, hartanya ditinggalkan. Suhaib mengatakan, oke, saya tinggalkan semua harta itu dan izinkan aku pergi ke Madinah. Masya Allah, begitu sampai di Madinah, hadirin, Suhaib ini disambut oleh yang nyambut nggak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab menyambut dia. Wahai Suhaib, berbahagialah, ya kan? Karena Allah telah menerima perniagaanmu. Jadi ayat ini ada yang mengatakan bahwa turun terkait dengan Suhaib ini yang telah rela meninggalkan hartanya yang begitu banyak hanya untuk mengharapkan ridha Allah, yaitu mengikuti hijrah Nabi. Tetapi ada mufasir mengatakan, namun ayat ini berlaku secara umum kepada semua manusia mukmin yang ikhlas, yang tulus dalam beriman kepada Allah, hanya mengharap ridha Allah, bahwa semua harta yang dia korbankan untuk Allah itulah perniagaan terbaik, dan kalian termasuk golongan kedua, yaitu manusia yang mukmin. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan. Moga-moga ayat-ayat ini eh, dapat meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Raden Muhammad, mungkin itu yang hari pagi ini yang kita sama-sama tadabbur. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz Abdul Munif, jazakallah khairan atas materinya yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita dengarkan materi tadabbur Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah, dan selanjutnya akan kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah atau para hadirin yang ingin bertanya, bisa on mic atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Sekali lagi, kita buka sesi tanya jawab kepada para jamaah yang ingin bertanya kepada Ustadz Abdul Munif. Dipersilakan untuk on mic atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Barakallahu fiik. Baik, mungkin dari jamaah tidak ada pertanyaan. Kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu pembacaan doa penutup, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Abdul Munif. Pada Ustadz Abdul Munif, persilakan. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah. Eh, Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa tijaratan lan tabura ya arhamar rahimin.
Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min ha'ula'il adha. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seluruh rangkaian telah kita selesaikan. Kami selaku panitia mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para jamaah dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom.